Benar-benar down. Jadi kita yang biasanya kan kita kan dari 2018 sudah produksi, penjualan kita per hari itu banyak yang terbuang. Jadi kalau misalnya sekarang sehari itu ada, besoknya nggak ada, akhirnya kebuang lah itu makanan. Punya misi menyelamatkan makanan sebelum makanan itu menjadi sampah. Every day, Indonesia produces more than 20 million tons of food waste. Behind this number, hidden irony on the one hand. Many families have difficulty getting food, while on the other hand, food is waste. Traditional markets and the food industry are the biggest contributors. Wilted vegetables, slightly bruised fruits, or leftover food all end up in the dump without being utilized. Meanwhile, millions of people in Indonesia are struggling with hunger. Imagine if this waste were managed wisely. How many lives could be saved? Nama saya Bonita, umur saya 35 tahun. Saya pekerjaannya pengusaha buat kue. 2020 itu kan benar-benar down. Jadi kita yang biasanya kan kita kan dari 2018 sudah produksi, penjualan kita per hari itu banyak yang terbuang. Jadi kalau misalnya sekarang sehari itu ada, besoknya nggak ada, akhirnya kebuang lah itu makanan. Biasanya kita yang udah produksi kemarin, jadi jam 3 sore pun misalnya nggak habis sampai jam 10 malam, mereka order pagi, mereka udah tahu kalau ini produksi yang kemarin. Ini yang contoh stok yang kemarin. Masih layak. Dia tahan 4 hari. Kalau dulu banyak yang nggak termakan, itu kan sebenarnya yang nggak laku kan kita nggak balik sama sekali. Modal pun nggak akan balik itu. Setidaknya bisa mutar keuangan gitu. Untuk gaji karyawan, bayar sewa, gitu. Setidaknya bisa mutar. Fortunately, change had already begun. Some communities and companies are starting to turn food waste into renewable product by reutilization, so this solution not only reduces waste, but also creates new value from what is waste. Among the plants of the Purwakarta region, natural resource thrive, producing brightly colored fruit with a refreshing taste lemons. This commodity is not just another crop, but a symbol of the perseverance of farmers in the highlands. Busuk gak bisa dijual waktu itu karena mau panen 1 ton. Sedang kita panennya kan seminggu 500, jadi lebih dari seminggu, jadi ada yang busuk. Saya Andrina Effendi, saya owner dari Glory Farm. Jadi buah lemon itu kita petik. Saat kita petik itu untuk menjaga kualitas lemonnya supaya fresh, itu kita bukan petik asal tarik gitu loh. Tapi itu kita gunting satu-satu gitu loh supaya ada ujungnya yang dimana itu menjaga kesegaran si buah lemonnya. Jadi itu adalah salah satu kuncinya. Setelah itu kita bawa ke gudangnya kita cuci, kita bersihkan, lalu kita masukkan sesuai batch. Kalau lemon kulitnya tebel itu adalah lemon yang kayak kebanyakan pestisida sampai dia tuh kayak resisten, jadi nebelin gitu kulitnya. Indonesia is the second most hungry country in Southeast Asia, with 17.6% by 2023. However, the data show a gradual decline.
According to the Global Hunger Index, Indonesia's score is at a moderate level. In 2022, the figure was 17.9. A year later, it dropped to 17.6, and in 2024, it is projected to decline further, reaching 16.9, falling into the moderate category. However, when compared to other countries in the Asian region, Indonesia's score remains better than Timor-Leste, which has a score of 27 and a Laos with 19.8. Nevertheless, the challenge of hunger in Indonesia still requires serious attention. Every process is meticulously done from cutting, packing to freezing, delivering high-quality fresh fruit to prevent food waste. Kadang kan kalau alpukat kan meskipun yang bagus juga dalamnya kan pasti ada yang gini juga. Kalau buah naga pasti bagus semua. Ini jadi kalau alpukat kayak gini kita nggak tahu dalamnya kan. Biasanya kan kita alpukat di luarnya bagus, di dalamnya kan kadang kita nggak tahu. Kalau kayak buah naga yang lain pasti pada bagus-bagus, kita milihnya yang bagus. Ya ini disil supaya tahan lama. Kalau disil mungkin 2 minggu. Ya kalau nggak disil seminggu atau 5 hari tahan lamanya. Ini kalau alpukat 150 untuk sekali pakai. Kalau yang lain 500 gram sesuai dibutuhkan. Ini biasanya filter supaya alat ya, terus anak segar. Kenal sebelumnya, namaku Zulaika Almira, biasa dipanggil Almi. Di sini aku sebagai operational manajernya Yosibel by Surplus. Jadi sebenarnya kan kita basicnya aplikasi ya, Surplus Indonesia, di mana aplikasinya itu lebih kayak punya misi menyelamatkan makanan sebelum makanan itu menjadi sampah. Jadi lebih tepatnya tuh mencegah, menghindari dia menjadi sampah gitu kan. Nah, dari situ kan banyak kekhawatiran kalau misalnya hampir 23-48 juta ton makanan itu terbuang sia-sia di TPA. Nah, dari kekhawatiran itu muncullah di sayur dan buah, di mana banyak sekali petani yang misalnya buah-buahan dan sayur-sayurnya tidak terserap ke pasar lalu terbuang sia-sia gitu. Nah, dari kekhawatiran itu Jusibel sendiri melihat adanya potensi pengolahan buah-buahan dan sayur yang berlebih atau misalnya yang udah terlalu matang gitu kan, terus yang nggak bisa masuk ke pasar, nggak bisa masuk ke supermarket, itu kita olah gitu kan, daripada mereka terbuang sia-sia. Dan kalau misalnya lagi overstock gitu kan harga petani itu sangat jatuh ya. Nah, kita memberi chance ke petani juga supaya menentukan harga lewat sendiri gitu, supaya mereka nggak rugi banget.